Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Malam ini kita bersama-sama memulai peringatan Tri Hari Suci. Kita diajak untuk mengingat dan menghayati malam sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir dan malam terakhir ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Ibadah Kamis Putih ini kita lakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Malam itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tidak ada sesuatu yang istimewa, sebab makan bersama adalah hal yang biasa. Bahkan ada tawa, ada percakapan, seakan-akan semuanya saling bersahabat, semuanya dekat, semuanya saling menerima. Dalam kerendahan hatinya, Yesus berkata, "Sambutlah perjamuan terakhirku. Inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Malam itu ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Karena malam itulah di mana derita dan jalan salib terpampang di depan mata. Dan malam itu juga, iblis telah membisikkan rencana jahat ke dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Dan dari sinilah kita menguji diri. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah di dalam kehidupan kita sering berlaku seperti Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus, menjual Yesus untuk kepentingan pribadi, atau kita sering mengabaikannya. Pengujian diri ini juga menjadi sarana bagi kita untuk nanti memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Apakah saya mengakui bahwa saya dan anak-anak berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kami diselamatkan? Apakah saya percaya bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah tebusan yang sempurna untuk pengakuan dosa dan dosa anak-anak saya? Apakah kita sekalian mempunyai niat yang sungguh untuk melakukan semua kehendak Tuhan? Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 43, bait pertama 2 kali. Tuhan, kami berlutut
Lalu Yesus mengambil air, melepas jubahnya dan mengikat pinggangnya dengan kain. Lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ia berkata, "Jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru telah melakukannya. Hal ini mengajar kita bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Kita saling membasuh, saling menerima, dan saling mengasihi. Kidung Jemaat 375 bait pertama. Kita pujikan 2 kali. Marilah kita mendasari dan juga menerangi diri kita masing-masing dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajarkan kebenaran ini kepada setiap kita. Untuk itu marilah kita mengucap syukur, memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami Tuhan, hamba-hamba-Mu datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas undangan Tuhan di dalam kami menerima pemeliharaan Tuhan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kiranya firman-Mu pada saat ini mengantar kami, menerangi kami, untuk kami mengerti pengajaran dan kebenaran dan kehendak Tuhan kepada kami semua. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayakah saudara bahwa kerendahan hati itu yang menjadikan manusia berguna bagi sesamanya. Kerendahan hati itulah yang menjadikan kehidupan seseorang itu berguna bagi kehidupan sesamanya. Setidaknya,
Itulah yang dihayati dan diajarkan oleh para leluhur Jawa, mengajarkan kepada kita melalui sebuah tembang Moco Patmicil yang isinya itu demikian. Dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah dhuwur wekasane, tumungkula yen dipun dukani, bapang den simpangi, ana catur mungkur. Dari tembang ini mengajarkan bahwa sikap rendah hati adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Apalagi setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah hamba. Dan disinilah kita juga memahami rendah hati itu akhirnya akan berguna bagi banyak orang. Namun saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengamati kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang justru tidak mengenakan sikap rendah hati. Justru banyak orang yang bersikap bertindak sebaliknya, yaitu terlibat dalam perlombaan yang namanya ungkul-ungkulan. Orang saling berusaha agar unggul, agar lebih dari orang lain, agar ia menang dari orang lain. Justru begitu banyak orang yang ingin dianggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga dalam hal seperti ini, kalah bukanlah satu kondisi yang bisa diterima. Dan juga dalam kondisi seperti ini, memandang orang lain bukanlah sebagai sahabat, bukanlah sebagai teman, tetapi justru menjadi musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akankah kita hidup dalam situasi yang terus-menerus seperti itu? Apakah kehidupan yang seperti itu, ungkul-ungkulan, itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan? Malam ini kita diingatkan kembali akan pengakuan kita, akan panggilan kita, yaitu sebagai hamba Tuhan. Kita akan menghayati sikap hidup ini pertama-tama berdasarkan pengalaman bangsa Israel. Dan juga kita akan menghayati tindakan yang telah Tuhan Yesus perbuat. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka makan bersama. Dan mereka juga bergabung dengan tetangga mereka. Melalui pengalaman ini, setidaknya ada dua hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, kerendahan hati. Mereka menerima kehadiran tetangga-tetangganya untuk makan bersama. Mereka rela hati bersama dengan tetangga untuk mengadakan perjamuan makan. Adalah sebuah sikap kerendahan hati. Kemudian yang kedua adalah ketaatan. Tuhan sudah menentukan domba yang bagaimana yang boleh mereka sembelih. Domba jantan, masih muda, tidak bercacat, tulangnya tidak boleh dipatahkan, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Mereka makan dengan cepat-cepat. Dan semuanya itu dilakukan oleh bangsa Israel. Itulah ketaatan. Dan akhirnya melalui ketaatan itulah mereka selamat. Mereka terhindar dari hukuman Allah, yaitu kematian anak sulung. Kemudian dari perjamuan makan yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya,
Di situ pun ada kerendahan hati. Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengenakan kain dan membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah tindakan yang rendah hati. Kemudian Yesus juga mengajarkan tentang ketaatan. Yesus taat akan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa, bahwa ia menjadi anak domba Paskah yang menghapus dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Mesir, dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah satu sikap mencerminkan seorang hamba. Mereka mengenakan diri sebagai seorang hamba. Sikap menghamba yang dilakukan oleh Yesus bukanlah sebuah keterpaksaan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan satu upah, karena sesungguhnya Yesus pun dan kita masih memiliki kebebasan itu. Tetapi dengan mengenakan diri sebagai seorang hamba, Yesus melandasi semuanya itu dengan kesadaran, dengan sikap percaya. Yesus melakukan sebuah tindakan yang sungguh-sungguh tidak biasa. Artinya, ketika ia mengenakan sikap diri seorang hamba itulah ia membalikkan keadaan. Ia yang adalah guru dan Tuhan yang dihormati, tetapi ia melakukan tindakan seorang hamba atau seorang pelayan. Jika pada saat ini kita melihat ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba meraih tempat yang tertinggi, marilah kita mencoba membalikkan keadaan itu dengan sejenak kita merenung. Jika kita berada di sebuah puncak gunung, seberapa luas tempat yang tersedia di sana? Sangat sempit, sangat terbatas. Tetapi akan sangat berbeda jika kita melihat lautan. Ada begitu tempat yang sangat luas di sana. Ada banyak tempat untuk banyak orang. Sehingga seringkali orang tidak menyadari, karena tempat yang terbatas di puncak inilah orang saling berebut. Tetapi orang lupa bahwa sebenarnya di bawah sana ada tempat yang luas. Dan disitulah sebenarnya kita menuju. Untuk itu, baik jika kita mengibaratkan diri kita seperti air. Bagaimanapun, air itu akan menuju tempat terendah. Karena tempat yang tinggi itu hanyalah milik Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menjadi hamba, kita merendah, kita rendah hati, karena kita percaya pada Tuhan yang kita sembah, pada Tuhan Yesus Kristus yang kita bekteni. Ia adalah Tuhan yang baik. Yesus Kristus sungguh sangat baik. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa mengalaskan sikap percaya kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berkumpul
bukan sekedar makan dan minum. Tetapi dengan ini kita mengenang karya keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada seluruh manusia dan mengenang Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Dan marilah kita di dalam hati menetapkan bahwa hidup kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dan masing-masing hendaklah bertanya di dalam hatinya demikian. Apakah saya mengakui bahwa saya dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib? Apakah saya percaya bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah tebusan yang sempurna untuk dosa-dosa manusia? Apakah kita mempunyai niat yang sungguh untuk melakukan semua kehendak Tuhan, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan? Saat hening untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam itu Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita, makanlah. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah.
dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Minumlah. Atas pemeliharaan Tuhan kepada kita dan keluarga kita, marilah di dalam hati kita mengucap syukur. Demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyandengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Demikianlah Tuhan telah memelihara kita melalui sakramen perjamuan saat ini. Marilah kita bersyukur dan kita nyatakan dengan memberikan persembahan. Atas pemeliharaan Tuhan yang sudah kita terima, kita dan juga anak-anak kita, seluruh keluarga kita, marilah kita menyatakan rasa syukur itu kepada Tuhan. Rasa syukur kita nyatakan dengan memberikan persembahan. Saudara-saudara, seperti yang kemarin, saudara-saudara bisa memasukkan di dalam amplop ini. Saudara bisa juga memasukkan dalam amplop merah ini, atau saudara bisa memasukkan dalam amplop putih. Dan silahkan menulis tanggal peribadatan saudara. Dan persembahan bisa dikumpulkan jika nanti situasi sudah mendukung atau kita sudah melaksanakan ibadah seperti biasanya. Marilah persembahan ini kita berikan pada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan telah memelihara kami. Tuhan sudah
menyegarkan kami. Sehingga kini kami Tuhan yang telah Engkau sadarkan bahwa kami adalah hamba Tuhan, biarlah kami senantiasa percaya kepadamu. Tuhan adalah Tuhan kami, dan kami adalah hamba-hambamu. Dan dari sini Tuhan kami memohon, kami berdoa, biarlah dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kami terpisah, ketika kami berjauhan, kami terisolasi, kami tetap senantiasa merasakan kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan juga dirasakan oleh setiap mereka yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang terjangkit wabah corona ini ataupun sakit yang lain. Tuhan sembuhkan. Dan kiranya kami juga berdoa memohon biarlah wabah ini Tuhan segera berakhir, sehingga kerinduan kami untuk bersekutu terobati. Kami juga berdoa untuk orang-orang barisan terdepan yang terlibat di dalam mengatasi wabah ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat. Dan biarlah kami yang di rumah, kami mendukung usaha mereka agar wabah ini segera terselesaikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Di dalam mereka belajar di rumah, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menuntun dan memampukan. Kami berdoa Tuhan untuk segala rupa pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kami mengatasi semuanya itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan juga di segala zaman mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidupilah panggilan saudara dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kenakanlah selalu sikap seorang hamba yang rendah hati, yang taat, dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan berkat Tuhan menudungimu. Pergilah dalam perlindungan Tuhan. Kasih-Nya senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah Kamis Putih, pelayanan yang berbasis keluarga. Kiranya Allah berkenan pada ibadah kita. Selamat melaksanakan panggilan Allah. Selamat merayakan Kamis Putih. Tetap beribadah dan jagalah kesehatan. Tuhan memberkati.